Gokil, akhirnya brand ini ngeluarin sepatu basket baru lagi. Kayaknya udah lama banget deh terakhir gue nge-review sepatu basket dari brand ini. Terakhir tuh gue nge-review Spotek High Score ya. Itu udah 2 tahun lalu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Dan sekarang mereka bikin sepatu basket terbaru lagi dan kelihatan futuristik men. Kelihatan sadis sih, gahar. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fatty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Spotek Centris. Sebelumnya gue mau ngucapin thank you banget buat teman-teman di Spotek yang udah ngirimin gue sepatu ini untuk di review. Appreciate it so much. Spotek Centris ini dibanderol dengan harga retail Rp589.900, hadir dalam 5 colorway, tapi kalau gue lihat-lihat yang 4 colorway itu warna dasarnya hitam semua, cuma warna pendampingnya aja yang kayak beda-beda gitu. Ada warna kuning, ada warna hijau ya kalau nggak salah, terus abu-abu gitu ya. Nanti gue tampilin lah di layar semuanya gitu. Cuma satu ini doang nih colorway yang menurut gue agak cerah. Jadi warnanya gradasi biru sama merah gitu. Ya jelas lah, gue pilih inilah ya, warna yang paling mencolok gitu kan. Buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu Spotek Centris ini, gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Oke lah, mari kita bahas material dan fitur-fitur apa aja yang ada di Spotek Centris ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya full solid rubber, traction pattern-nya radial herringbone gitu. Jadi herringbone tapi dibentuknya radial gitu, melingkar. Ini kelihatan sangat agresif banget, bener-bener straight performance, no gimmick. Kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya juga termasuk keras-keras ya, termasuk dalam-dalam juga. Sepertinya akan kuat kalau untuk tempur di lapangan outdoor. Kemudian di bagian tengah itu ada sejenis shank plate lah ya, bisa dibilang overlap naik sampai ke bagian midsole. Dan ini tuh bikin sepatu ini nggak gampang ditekuk-tekuk ataupun dipelintir-pelintir. Jadi secara torsional support harusnya udah sangat memadai. Untuk midsole-nya ini pakai EVA foam, dan kalau gue pencet-pencet kayaknya sih ini tidak terlalu empuk, jadi bukan cushioning yang soft banget gitu, melainkan ada kesan bouncy-nya gitu. Untuk upper materialnya mostly menggunakan material mesh, dan kalau dilihat dari dekat ini sih kayak dual layering mesh gitu ya. Jadi di bagian atasnya tuh kayak plasticky mesh gitu, nah kemudian bagian bawahnya kemungkinan baru bahan fabric mesh. Dan kalau gue pegang-pegang, ini sih upper materialnya lumayan tebel, tapi nggak yang sampai tebel banget lah ya. Masih berasa over stretchy juga. Tapi ya untungnya disupport dengan fuse overlay. Di sekitaran toe box area itu ada fuse overlay yang cukup tebel. Terus di sekitaran lubang-lubang tali itu juga pakai fuse overlay. Ada penggunaan material synthetic leather juga di bagian samping luar sama samping dalam. Lumayan nih bikin uppernya jadi berasa lebih kokoh. Dan di bagian belakang itu ada kayak clip gitu dari bahan rubber. Gua agak ragu juga apakah ini ada fungsinya atau cuma sekedar cakep-cakepan doang, sekedar gimmick doang. Tapi gue suka sih detail clip rubbernya ini. Bikin sepatu ini kelihatan kayak futuristik gitu, kayak sepatu-sepatu robot gitu ya kelihatannya. Material talinya ini pakai flat laces, dan ini flat lacesnya tuh lebar gitu ya, gede. Cuma kalau gue pegang tuh flat lacesnya berasa kayak soft gitu, terus licin. Gue takutnya ini gampang lepas-lepas sih, karena kok nggak keset gitu. Kemudian untuk lacing sistemnya cuma pakai traditional punch hole. Di bagian punch hole yang paling dekat dengan ankle itu ada tulisan ankle protect. Gua nggak tahu nih ankle protect yang dimaksud tuh kayak apa gitu teknologinya. Soalnya kalau gue lihat ya cuma traditional punch hole aja ya. Seakan-akan ada 4 lubang ya di situ, tapi sebenarnya yang bener-bener lubang tuh cuma 2 tuh. Jadi abas kalian bisa milih mau lubang yang atas atau yang bawah, yang mana yang paling enak buat ngunci pergelangan kaki abas kalian. Atau mungkin juga bisa pakai runner's knot gitu ya. Untuk material lidahnya pakai bahan mesh lagi. Kemudian untuk paddingnya ya pas-pas aja lah, dibilang tebel enggak, tapi dibilang tipis juga enggak. Dan kalau dipencet-pencet berasa kempes gitu. Di bagian depannya itu ada penggunaan semacam material plastiki gitu ya, dan ada logonya Spotek sama Dunkman. Dari dulu nih sepatu basketnya si Spotek
selalu ada logo Dunkman ini deh. Gua nggak ngerti nih, Dunkman ini sebenarnya artinya apaan gitu, atau emang cuma kayak lini sepatu basketnya Spotek aja gitu. Nah, kalau padded collarnya ini asik nih. Padded collarnya berasa spesial. Jadi kayak ada padding pouch-nya gitu di bagian kanan kiri. Kemudian di bagian heel-nya itu cukup sculpted, dibikin menjorok ke dalam gitu, dan padding-paddingnya tuh berasa tebel dan lumayan padat. Untuk insole-nya bisa dilepas, jadi insole-nya mereka namainnya 4D Gel. Dan kalau gue pegang sih lumayan tebel sih ya. Harusnya cukup membantu untuk memberikan extra cushioning, extra step in comfort juga. Terus yang keren di insole-nya ini udah ada side wall-nya, jadi bikin si insole nggak gampang bergerak-gerak, tetap berada dalam posisi yang seharusnya. Kemudian di bawahnya insole itu ada strobel board, tapi untungnya strobel board-nya juga bukan pakai yang traditional strobel board yang keras gitu, melainkan yang kayak dari bahan karet gitulah ya, sehingga bikin telapak kaki kita tuh bisa lebih ngerasain cushioning-nya. Dan terakhir di bagian belakang itu ada internal TPU heel counter. Memang masih kurang keras sih ya, tapi yang penting udah ada deh ya. Terus ketinggian sama lebarnya menurut gue udah oke banget. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Spotek Centris ini. Kalau gue lihat dari fitur-fitur supportnya, ini udah termasuk lengkap. Tidak heran kalau dijual dengan harga retail Rp589.900. Ini sih udah termasuk aman lah ya secara support, cuma ya nanti harus diuji lebih lanjut lagi di performance review. Secara siluet, kalau mau dipakai casual, menurut gue, kalau gue pribadi, ini terlalu bulky sih dan terlalu basket banget bentuknya. Jadi kalau dipakai casual kurang asik, kaki gue berasa jadi bulky banget, berasa jadi gede banget. Tapi meskipun bentukannya bulky ya, ini nggak berat loh abas kalian. Ini tidak seberat seperti penampilannya. Sepatu ini tuh enteng, masih sebenarnya kalau mau dipakai casual seharian masih nyaman-nyaman aja. Cuma siluetnya aja sih yang gue kurang demen. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.